Ya salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat sekalian Tuhan, saya terus berdoa dan berharap agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat sekalian Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai 3 cara, yaitu mengusir setan dan kemudian bagaimana cara untuk mematahkan kutuk dan mengubahnya menjadi berkat. Sahabat yang kasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan sanggup ya mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas ya hal ini, tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Akan bawa sikap keluar sekarang keluar sekarang sekarang keluar sebagai mulai sudah meminjak atas orang yang tersukan setan. Orang tersukan setan dibebaskan oleh Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua keluar, semua sudah apa mas. Ya sahabat yang kasih Tuhan, itu tadi tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama ya. Selanjutnya sahabat yang dikasih Tuhan, kita akan menyimak penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Daud Tony mengenai cara mengusir setan dan mengubah kutuk menjadi berkat. Mari kita akan melihat yaitu pembahasan yang disampaikan oleh hambanya penjelis Daud Tony. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan, yaitu kehidupan Yesus sendiri. Yang bisa mengalahkan kutukan darah adalah dihadapi dengan darah pula, dan itu adalah darah anak domba. Amin. Nah Pak, kalau ada rumah angker dan tempat pembunuhan terjadi kerasukan massal, gimana cara nanganinya? Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah, untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberiku, kalau ada tempat terkutuk seperti itu, ingat semua, darah Yesus. Ini semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Ini semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Amin. Jadi ingat, sudah doain saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. Tempat terkutuk ini diubah menjadi apa? Darah harus dihadapi dengan jelas. Pak, kalau roh maut gimana? Saya kan sering nangani kasus seperti itu. Saya pernah nangani kasus arah ke Magelang.
ada satu gereja zaman dulu kejadian pendetanya bunuh diri, dan di depan gereja terjadi kecelakaan mati. Jadi setiap tahun pasti ada orang mati kecelakaan di depan gereja itu. Dan apa yang terjadi? Gerejanya ini adalah gereja sunyi, sepi-sepi, tidak percaya bahasa roh, tidak percaya pengusiran setan. Karena tidak percaya pengusiran setan, akhirnya bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Kalau sore, setiap jam 6 sore kan kebaktian jam 5. Jemaat siapapun jam 6 sore ke toilet ketemu setan. Itu setiap kebaktian. Pokoknya begitu jam 6 sore. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kalau mendekati jam 6 sore, semua antri kencing di toilet. Jadi jam 5, sebelum jam 5 itu udah antri kencing semua. Kenapa? Di jam 6 kepalanya gini. Akhirnya rapat majelis, karena majelis yang berkuasa, untuk membahas satu, setan. Bagaimana cara nangani kasus setan di gereja ini? Nah, mereka bingung karena doktrinnya tidak percaya bahasa roh. Nah, katanya mujizat itu zaman para rasul. Setelah para rasul mati, mujizat tidak ada. Itu darah. Nah, sekarang bingung. Akhirnya saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya tanya sama mereka, kalian percaya enggak setan itu masih ada? Oh, percaya, Pak. Buktinya setiap kami kebaktian jam 6 sore. Saya ngomong, kalian percaya setan ada? Mosok kalian percaya Tuhan pensiun? Selama setan itu bekerja, pasti Tuhan juga bekerja. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada kebenaran untuk melawannya, untuk mengalahkan kejahatan itu. Untuk apa kalian ke gereja kalau tidak percaya kuasa itu ada? Untuk apa kalian kebaktian kalau kalian tidak meyakini bahwa dia ada di tengah-tengah kalian? Waktu saya ngomong demikian, akhirnya ngomong, baik Pak, tolong ajari cara ngusir setan. Nah, Pak, yang ngusir siapa? Ya kalian. Loh Pak, padahal gimana? Saya hanya ngajarin supaya kalian tahu kuasa itu ada, kuasa Tuhan. Akhirnya tak ada pengusir setan, mereka doa dalam nama Yesus, setan keluar. Teriak kencang sekali. Kenapa? Ketakutan. Karena tak ada punya setan ini jam 6 sore habis kebaktian. Lu uang apa takut? Nah, saudara, sejak itulah gereja itu tidak ada penampakan roh lagi, dan tidak ada namanya kecelakaan mati di depan gereja. Ingat saudara, tempat kejadian bunuh diri ada kutuk. Tempat kecelakaan mati ada kutukan, namanya kutukan maut. Apa saudara? Kutukan apa? Roh maut. Mesin pernah kecelakaan mati di mesin itu, maka di mesin itu sering ada masalah. Teratur, ada penampakan roh di mesin itu, roh maut. Pak, kalau menghadapi roh maut gimana? Saudara, kalau saudara menghadapi kasus roh maut, doanya seperti ini, darah Yesus. Ingat semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan roh maut. Sekarang roh-roh maut, roh-roh terkutuk keluar dalam nama Yesus. Ingat semua, keluar dalam Yesus. Nah, darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat semua, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Ingat semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan perjanjian maut. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh-roh setan, roh maut keluar dalam nama Yesus. Amin. Nah, kalau menghadapi tanah kuburan itu beda.
Apa bedanya? Semua rezeki, semua berkat, semua masa depan pasti ada jalannya. Buktinya apa? Orang buka restoran pasti pinggir jalan. Tidak mungkin puncak gunung. Siapa yang beli? Betul? Untuk jadi bupati pun ada jalannya. Yaitu apa? Partai atau apa? Dukungan. Betul? Orang mau jadi pegawai negeri aja ada jalannya. Harus sekolah, tidak boleh buta huruf. Betul? Segala sesuatu itu ada jalannya. Ngomong sebelahnya, jalannya. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada apa saudara? Jalannya. Nah, tanah kuburan atau ilmu tutup bumi sapitu itu menutup masa depan seseorang, menutup jalan kehidupan masa depan, jalan berkat, jalan hoki namanya. Jalan apa saudara? Orang rajin sama orang pandai kalah sama satu, hoki. Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu hoki. Amin. Amin. Nah, semua masa depan, semua berkat itu semua pasti ada jalannya. Nah, tanah kuburan itu menutup jalan. Nah, kalau menghadapi tanah kuburan, ingat semua, darah Yesus. Ingat semua, darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Ingat semua, darah Yesus buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Nah, roh-roh setan, roh jahat keluar dalam Yesus. Cirinya kalau terkena tanah kuburan, ingat saudara, ada bau busuk menyengat, itu jam 6 sore, tempatnya hari Jumat atau malam Jumat. Itu menutup masa depan. Puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai cara mengusir setan dan mengubah kutuk menjadi berkat. Sahabat yang kasih Tuhan, ya, umat Israel juga pernah dikutuk, yaitu oleh Bileam bin Beor, ya, pada waktu itu, di mana Bileam bin Beor disuruh oleh Balak untuk mengutuki umat Israel, tetapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, sampai kasih Tuhan, di dalam Ulangan pasal 23 ayat 5, demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu mengubah kutuk menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mencintaimu. Nah, sampai kasih Tuhan, karena kasihnya Tuhan, ya, kutuk diubah menjadi berkat. Sampai kasih Tuhan, terbukti juga dalam kehidupan kita, ya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah dikutuk, ya, oleh karena dosa kita, ya. Kita sesungguhnya harus mati oleh karena kutuk dosa, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan, karena pengorbanan Yesus, ya, karena cintanya Yesus, kutuk itu diubah oleh Tuhan sendiri dengan dirinya sendiri menjadi, yaitu pribadi yang terkutuk, mati di kayu salib, sehingga kita boleh diberkati oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, sampai kasih Tuhan, demikianlah kasih Tuhan bagi kita, sungguh luar biasa. Nah, sebagai kasih Tuhan, jikalau sahabat juga, ya, ada tempat-tempat yang mungkin terkutuk oleh karena perjanjian dengan setan, ya, terkutuk oleh karena mungkin ada kutukan darah, ya, pernah terjadi pembunuhan, dan mungkin ada rumah angker, ya, ada juga terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa darah Yesus sanggup, yaitu mematahkan setiap kutuk yang ada, dan Tuhan akan mengubah tempat yang terkutuk menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Sampai kasih Tuhan, jikalau sahabat diberkati melalui setiap penjelasan dan juga setiap pembahasan yang disampaikan hari ini, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan juga saran yang boleh membangun channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.